Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Haja Mutmainnah, pendiri TPQ Al Mutmainnah. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Zaki. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah TPQ Al Mutmainnah. Yang kami hormati Ibu Bapak Wali Santri TPQ Al Mutmainnah. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur dan memujinya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Wali Santri karena telah hadir di Musola TPQ Al Mutmainnah. Hari ini Ahad tanggal 14 Syawal 1446 yang bertepatan dengan 13 April 2025 dalam rangka penerbitan buku santri dan halal bihalal resmi kami buka dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala niyatina sholihah. Al-Fatihah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disenandungkan oleh Saudari Sanila Cahya. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kullahallafim mahim. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul adzim. Acara selanjutnya pembacaan sholawat badar kepada Saudari Nabila Faiselah. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi wasallam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummat minal afwati wan nikmat wa min hammi wa min hummat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Acara selanjutnya inti acara sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zaki. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin kiram, Bapak Ibu wali santri TPQ Al-Mutmainnah yang kami hormati, juga guru-guru pengajar TPQ Al-Mutmainnah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rapat pagi ini, Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi min sholih alamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan Bapak Ibu kesehatan, sehat walafiat. Kedua kalinya kami memohon maaf apabila geser lagi. Yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam hal penyungguhan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian di tempat yang sederhana ini, apabila ada kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada inti daripada apa yang akan kita sampaikan, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasanya mari Bapak Ibu sekalian, kita punya anak, kita manfaatkan untuk mengaji. Bisa tidak bisa itu Allah yang berikan, karena memang kemampuannya anak itu beda-beda. Tetapi kesungguhan anak untuk mengaji itu yang lebih utama. Orang tua mendapatkan ganjaran pahala disebabkan kebaikan anaknya, karena orang tualah yang menanggung daripada kebutuhan anak-anaknya. Kalau kita cukupi Bapak Ibu sekalian kebutuhan anak kita, terutama mengaji, maka apa yang kita infakkan, yang kita keluarkan itu bernilai pahala. Begitu juga kalau kita untuk nafkah, kita berikan uang, itu pun termasuk nilai pahala. Maka sama dengan kita punya anak, kita biayai untuk mengaji, untuk sekolah, itu termasuk ibadah. Karenanya apa yang kita berikan menunjang anak kita agar ia mau mengaji. Betapa enaknya Bapak Ibu sekalian, di usia kita yang mungkin sudah sepuh, sudah tua, kita punya anak yang bisa mengaji. Itu seperti kita punya simpanan. Kayaknya tidak khawatir kalau saya meninggal, sudah ada anak saya yang bisa mengaji untuk saya. Begitu, kurang lebih seperti itu Bapak sekalian. Baik, kita masuk ke intinya Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu sekalian kami muliakan, mengaji kita di sini ada 3 waktu. Yang pertama, sholat zuhur, yakni siang, itu dimulai jam 12. Tapi kalau ada putra-putri kita yang tiba setengah 12, ya langsung diajari Ibu sekalian supaya tidak main. Paling cepat pulang jam 1 kalau sedikit anak yang masuk, tapi umumnya setengah 2. Begitu juga dengan mengaji asar sore hari, yakni sholat asarnya sama di musola berjamaah. Setengah 4 kalau sekarang asarnya. Itu pulang paling cepat jam 5 kurang 15, tapi kalau banyak jam 5 pas. Yang terakhir Ibu sekalian, mengaji habis sholat maghrib. Ini kita peruntukkan pada putra-putri kita yang tidak sempat mengaji siang karena masih sekolah, sorenya sudah capek. Nah, maghribnya ini yang kita adakan, tapi khusus laki-laki saja. Karena memang kebanyakan yang ikut laki-laki. Dulu pernah ada satu perempuan, tidak betah Bu, sendirian perempuan gitu.
Jadi laki-laki saja itu tempatnya di masjid kita, di Masjid Al-Muhajirin, habis sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi sekalian sholat jamaah maghrib dan sholat jamaah isya. Bapak-bapak sekalian, 3 ngaji ini beda-beda caranya. Kalau mengaji siang itu lebih banyak diajarkan mengaji Iqra atau ke Al-Quran, atau juga nanti ada praktek sholat. Cuma harinya beda-beda. Praktek sholat 7 hari sekali, 7 hari sekali. Kalau kita masukkan mengaji 5 hari kalau siang, jadi 5 hari sekali, 5 hari sekali. Kemudian kalau sore itu tidak diajarkan mengaji, Bu sekalian, diajarkan menghafal saja. Jadi anak kita kalau ingin menghafal dari juz 27, 28, 29 dan 30 bisa di sore. Adapun setelah maghrib itu menghafal juz 30, juz Ammah Yatasaalun sampai An-Nas. Nah, Bu sekalian, di sini kita akan sama membahas 2 waktu, Bu ya, duhur sama asar. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada buku warna birunya, ini anak kita mengaji duhur, berarti mengaji duhur. Ini Bu sekalian, setiap bulan biasa kita suruh beli kartu anak-anak 2.000 setiap bulan, 2.000 setiap bulan. Itu kalau dikumpulkan setahun kan 11 bulan Bu ya, kan bulan puasa libur, berarti 22.000. Cuma kita jadikan buku ini 15.000. Artinya supaya lebih menghemat juga untuk putra-putri kita. Nah, Ibu sekalian, ini buku digunakan selama 1 tahun. Jadi mulai Syawal ini kita pakai bulan Hijriah, Bu ya, bulan Hijriah, agar anak-anak kita tidak asing, itu tidak Waalaikumsalam, tidak asing dengan tanggal Hijriah, begitu. Karena rata-rata dalam Islam itu kalau kita bicara tanggal kebanyakan Hijriah, bukan Masehi, bukan Januari Februari. Kita pakainya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, supaya anak-anak kita juga kenal. Nah, di dalam ini Bu sekalian, kita cukupkan setahun, mulai dari Syawal, sekarang ini bulan Syawal, sampai nanti bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kan Ramadan. Ramadan tidak ada di sini karena anak-anak libur. Nah, di sini selama 1 tahun Ibu sekalian, ada saya tulis di atas papan tulis kolom yang halaman halaman 4 Bu ya. Halamannya kecil Bu, mohon maaf, dibawa sekali sini Bu. Nama halaman 4 ya, halaman 4 begitu Bu ya. Kita mulai dari bulan Syawal Bu ya. Iya. Salah klik nih. Enggak ada yang salah klik dong? Enggak ada. Ini pas-pas saya ambil. Halaman 4 Bu ya. Iya. Yang saya tulis di papan itu halaman 4. Nah, ini Bu sekalian, saya mohon bantuannya daripada Bapak Ibu sekalian agar anak-anak kita di rumah juga mau mengaji. Karena kalau mengandalkan di musola dengan anak, kalau siang itu 40 anak yang masuk dan waktunya 1,5 jam, itu rata-rata anak 5 menit, 1 anak 5 menit. Jadi kayaknya kurang Bu. Mau 10 menit sampai sore Bu. Jadi saya mohon kepada orang tua juga, mohon dibimbing anak-anak kita di rumah untuk mengaji. Di sini Bapak sekalian, setiap harinya itu akan ditulis oleh gurunya di halaman 4 itu Bu ya, kan di atas judulnya bulan Syawal. Sekarang ini bulan Syawal. Jadi saya contohkan di situ ada tanggal Hijriah. Sekarang tanggal 14 Syawal. Ya, besok 15, jadi besok sudah bisa ditulis Bu ya oleh gurunya. Gurunya yang menulis Bu. 15 Syawal di situ ada judulnya Bu ya, batas mengaji, jilid atau surah. Terus halaman atau ayat. Jadi semisal Bapak Ibu sekalian, anak kita mengaji dan ini sudah berjalan 2 tahun. Cuma dari sekian banyak anak-anak
Anggaplah 40 anak Bu, itu hanya 5 anak yang tahu orang tuanya kalau dia disuruh mengaji di rumah, begitu. Hanya 5 anak Bu sekalian. Jadi ini saya mohon adanya buku ini, mudah-mudahan anak kita lebih giat lagi mengaji di rumah. Kemudian anggaplah tanggal 15 Bu ya, 15 Syawal. Saya tuliskan terlebih dahulu, saya tabik Bu, saya berdiri. Jadi besok mengaji hari Senin Bu ya, tanggal 15 Syawal. Kan di sini 15 Syawal Bu. 15 Syawal. Kalau anak kita Iqra atau Al-Qur'an, misal Iqra 1 gitu, nanti halamannya halaman 3. Di sini Bapak sekalian, batas mengajinya anak kita mengaji di musola. Nah, nanti di rumah sama disuruh baca halaman 3 ini. Materinya semisal ini di musola, tergantung Bu ya. Kalau sholat jamaah nanti kita tulis sholat di sini, kalau enggak kita kosongkan. Nilainya juga tergantung Bu. Kalau anak kita di hari itu bagus mengajinya, kita beri A. Kalau tengah-tengah kita beri B, kalau kurang kita beri C. Nah, kemudian Ibu sekalian, setelah anak kita belajar mengaji, nanti akan ditandatangan oleh gurunya di sini. Anggaplah ditandatangan Bu ya. Nah, nanti di rumah mohon untuk orang tua tanda tangan di sini Bu, Bapak Ibu sekalian. Tanda tangan di sini Bu ya. Kalau tanda tangan kita. Nah, tanda tangan kita Ibu sekalian besok ketika tanggal 16-nya, 16 Syawal masuk mengaji, dilihat oleh gurunya. Oh, ada tanda tangan orang tuanya, berarti apa yang sudah diajarkan di musola itu dibaca ulang di rumahnya. Kalau tidak dibaca berarti tidak ada tanda tangan orang tua di sini. Begitu. Nah, biasa kita tanya, kenapa kok tidak mengaji di rumah? Biasa begitu. Ya, jawabannya anak-anak beda-beda. Kadang ada yang saya capek, tidur, kadang langsung main. Begitu, kadang juga malu gitu. Kenapa tidak mengaji? Malu Kak sama bapakku gitu. Jangan malu. Aduh, repot kalau malu, begitu ya. Dan seterusnya besok lagi kalau memang dia jilid atau Al-Quran Bu ya, kita contoh Al-Quran misal surat Al-Baqarah. Sama Al-Baqarah ini kita ajarkan misal di musola baca ayat 1 sampai 20 misal. Nah, nanti materi mungkin kosong karena hanya mengaji, kita beri nilai mengajinya Bu. Kemudian setelah mengaji kita paraf. Nah, sama nanti di rumah dibaca ulang yang sudah diajarkan di musola, yakni ayat 1 sampai 20. Kalau anak kita sudah mengaji, nanti ini buku akan ditandatangan oleh kita Bapak sekalian, Bapak atau Ibu. Besoknya mengaji datang, buku dibawa 17 Syawal. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, kita cek lagi. Oh, sudah mengaji. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah diajarkan gurunya di musola tidak harus sama ini, mau lebih boleh. Barangkali anak kita kayak ada satu anak Panamba itu yang saya kasih hanya 1 sampai 20 misal, tapi dia baca 3 lembar di rumahnya. Ya enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Artinya supaya anak itu tidak lupa apa yang sudah diajarkan dan begitu seterusnya Bapak. Jadi saya mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, cukup di sini saja Bu ya. Yang kita isi orang tua. Tanda tangannya orang tua di sini saja Bu. Ya. Di sini saja yang kita isi. Artinya setiap kali anak kita sudah mengaji, maka tanda tangan di situ Bu. Nah, besoknya dicek oleh gurunya apakah sudah mengaji atau belum. Dan begitu seterusnya Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di halaman 7-nya ini adalah target anak kita yang dihafal selama sebulan, 1 bulan. Jadi macam-macam Bu ya. Di situ ada 4 warna, warna putih, warna hijau, warna biru, warna kuning. Ini Bapak sekalian, saya kasih 4 tingkatan. Kalau anak kita cerdas, kuat menghafal, bisa 1 tahun hafal 1 juz. Tapi kalau tidak bisa, warna hijau.
Warna hijau dari surat Al-A'la sampai An-Nas nanti. Kalau kita tidak mampu, anak kita bisa dari At-Tin sampai An-Nas, atau yang paling di bawah Al-Adiyat sampai An-Nas. Artinya satu juz ini kita bagi 4 Bu, begitu. Cuma ini nanti gurunya yang isi dan ada ujiannya. Setiap kali menghafal selesai nanti akan diberi hari untuk ujian. Artinya surat-surat pendek mulai juz amma sampai An-Nas ada yang dihafal anak kita. Nah yang terakhir di kolom yang bagian bawah Bu ya, warna kuning ini nama bacaan. Ini ada niat sholat maghrib, niat sholat isya, niat sholat subuh. Ini selama setahun beda-beda Bu, tiap bulan ganti, tiap bulan ganti, tiap bulan ganti, begitu. Tiap bulan ganti, tiap bulan ganti. Itu jumlahnya ada 33 bacaan yang dihafal, ataukah niat sholat, doa-doa, itu 33. Nah, anak kita Bapak sekalian sudah saya tuliskan bahasa Arabnya juga. Barangkali anak kita belum hafal di musola, nanti di rumah bisa sambil dibaca karena ada di bawahnya, begitu. Jadi semisal tadi bulan Syawal, bulan Syawal itu 4 halaman 5. Mohon maaf Bu, ternyata salah cetak ini Bu, satu buku. Jadi intinya seperti itu Bapak sekalian ya. Ada niat-niatnya, niat sholat tarawih, niat zakat fitri, niat puasa Ramadan, doa pakai baju, doa melepas baju, artinya yang sehari-hari. Doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa setelah adzan, doa masuk WC, pokoknya banyak dan ini setahun. Dan sudah kami tuliskan bahasa Arabnya di bawah. Barangkali putra-putri kita ingin dihafalkan sambil di rumah bisa, tetapi di mushola tetap kami bimbing. Singkat Bu ya, yang terakhir ada tabungannya Bu di halaman 27 dan 28 ya. Kalau warna biru Bu ya, tabungan atau celengan 27 halaman paling belakang sekali Bu, 27 dan 28. Di halaman 27 Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kami mohon orang tua agar hadir, karena anak menabung itu tidak boleh. Karena anak kecil itu kalau dalam Islam dia belum boleh membelanjakan hartanya. Artinya kan di dalam Islam itu Bu, banyak orang yang ditahan hartanya. Dia tidak boleh untuk menyalurkan harta, termasuk salah satunya anak kecil. Boleh, tapi atas izin orang tua. Jadi di sini kami ada tabungan untuk anak-anak kita. Sifatnya memilih Bapak Ibu sekalian. Kita boleh ambil, boleh juga tidak. Nah, yang pertama di halaman 27 itu ada celengan target. Artinya anak kita setiap masuk mengaji itu bolehnya celeng 2.000 saja. Setiap masuk mengaji celeng ke ustadznya, ke gurunya 2.000, masuk mengaji lagi 2.000. Nah, ini pun orang tua harus tahu. Artinya jangan sampai anak pegang uang tidak tahu orang tuanya, begitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita ingin mengambil celengannya ada izin dari orang tua, begitu. Nanti kami berikan 1 lembar kertas, semisal Pak, saya mau ambil celengan saya, gitu. Misal, oh ini kertas 1 lembar kasih ke bapak atau mama, berapa yang mau diambil, berapa bulan maksudnya, begitu. Nanti diberikan kepada kita tulis saya mau ambil bulan sekian, kan ada di situ Bu ya. Nanti dibawa kemari, nanti kita beri uangnya kepada putra-putri kita, begitu. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengambil tabungan usahakan 2 bulan, usahakan Bu, usahakan. Tapi kalau sebulan ya tidak apa-apa, atau baru 5 hari mau ambil tidak apa-apa. Cuma baiknya kan supaya anak kita itu terasa begitu, oh iya 2.000 tidak terasa tiba-tiba banyak. Usahakan 2 bulan.
Nah, kemudian yang halaman 28 yang di belakang itu celengan atau tabungan yang fleksibel. Kalau anak kita mau pilih ini boleh pilih salah satu Bu ya. Kalau misal fleksibel, maka setiap mengaji terserah anak kita. Mau 500 rupiah ya dituliskan sama gurunya, mau 1000 ya dituliskan sama gurunya, mau 2000 tuliskan sama gurunya. Yang penting kita sebagai orang tua tahu berapa uang yang mau diceleng anak kita. Karena kalau saya tidak beritahu orang tua, besok datang anak 10.000, besok lagi 20, besok lagi 50. Nggak taunya diam-diam uang orang tuanya diambil begitu. Memang kan anak kecil tidak boleh Bu. Anak kecil itu dihalang untuk membelanjakan hartanya. Dalam Islam itu seperti itu. Yang boleh itu orang tuanya. Nah, maka ketika kita memilih anak kita yang fleksibel ini, artinya setiap masuk mengaji sembarang, tapi kita sudah tahu. Nah, kita sudah tahu, oh ini nak untuk diceleng 1000 masuk lagi. Besok lagi 5.000 kita tulis 5.000. Seperti itu. Begitu juga nanti kalau mau ambil uang tabungannya anak-anak kita, itu sama kita berikan kertas juga berapa bulan yang mau diambil. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, menitipkan tabungan ini ada kami beri biaya. Biayanya itu kalau yang target yang 2.000 tiap mengaji itu 1 bulan 2.000 saja. 2.000 biaya menitipkannya. Tapi di awal, tidak di akhir. Kan saya pernah dengar Bu sekalian ada sekolah yang bikin tabungan. Tabungan nanti kalau sudah mau masuk SD diambil sama gurunya, ini saya potong sekian. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh itu dari awal sudah diberitahu memang Bapak Ibu mau naruh uangnya di sekolah sini, tapi ada biayanya 2.000 1 tahun begitu. Oh ya saya mau, oh ya saya tidak mau begitu. Tidak bisa terakhir baru minta begitu, tidak bisa. Kita punya tetangga, kita titip uang, Pak saya mau ke Makassar titip uang 10 juta. Oh iya pulang-pulang dari Makassar mau diambil uang kita, tetangga kita bilang ini ada potongannya 100.000, biayanya tidak bisa. Dari awal harus diberitahu memang. Nah maka sama seperti ini Bapak sekalian, kita beritahu kalau anak kita itu ambil yang celengan target tiap hari 2.000, tiap hari 2.000, itu ada biayanya setiap bulan 2.000, tapi di awal saja. Maksudnya awal bulan biaya nitipnya. Nanti bulan depan mau nabung lagi biaya nitipnya 2.000 begitu. Karena di sini kami tulis kalau ada catatan milik anak kita dengan guru kita berbeda, maka yang dibenarkan catatan guru kita begitu. Karena guru kita nanti yang bertanggung jawab, kalau hilang ya dia yang ganti uang anak-anak kita begitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang fleksibel yang halaman 28, kalau itu kita ambil biaya penitipan uangnya itu 4.000 setiap bulan. 4.000 setiap bulan. Jadi di awal Bu ya, saya tidak memotong di akhir. Tidak kok Pak mau ku ambil celenganku, oh ya dipotong sekian, enggak. Dari awal kita sudah beritahu memang supaya apakah mau menitipkan atau tidak, begitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Baik Bu ya, ini sudah selesai. Barangkali sebelum kita masuk yang mengaji sore, karena sore ini cukup ringkas karena tipis, mungkin daripada yang mengaji siang ini dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tidak ada Bu ya? Iya. Jadi tabungannya pilih salah satu Bu ya, apakah yang target atau yang fleksibel. Dan boleh milih boleh enggak mau nyeleng ya enggak apa-apa. Cuma kami ingin memberi kemudahan agar anak-anak kita itu terbiasa, meskipun hanya 2.000 per hari, 2.000 per hari, kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mengaji sore, sepertinya banyak yang tidak hadir wali santrinya ini hari yang sore. Yang sore sama Bu ya, di sebelah ini sama. Di kolom satunya tadi Bu saya berdiri lagi. Kalau yang mengaji sore ini khusus menghafal saja Bu ya.
Jadi misal besok tanggal 15 Syawal atau hari Senin Syawal, ziyadah itu artinya nambah Bu. Jadi anak kita tiap hari itu nambah ayat. Misal surat Nun Al-Qalam ya. Surat Nun Al-Qalam. Nanti ayatnya misal hari ini dia nambah 1 sampai 3. Kita beri nilai juga Bu, artinya gurunya misal baik. Nanti ini murojaahnya diberi sama gurunya Bu. Al-Qalam misal nanti ayat 1 sampai 3. Nah, di rumah ini dia harus murojaah kembali. Murojaah itu artinya mengulang hafalannya Bu. Mengulang hafalannya. Kalau sudah diulang hafalannya, orang tua sudah tahu. Di sini saja Bu orang tuanya, di sini saja tanda tangan. Sudah selesai. Jadi lebih simpel Bu ya, lebih mudah. Di sini tanda tangan. Besoknya kita cek ulang. Apakah di rumah sudah murojaah atau belum. Iya, dan begitu seterusnya Bu. Setiap hari ada nambah, setiap hari nambah, setiap hari nambah, setiap hari nambah. Begitu juga setiap hari ada murojaahnya. Nah, terakhir di halaman, karena ini sama semua Bu ya. Ini buku digunakan selama 1 tahun juga. Selama 1 tahun digunakan. Terakhir di belakang ada niat-niat yang anak kita harus hafal. Insya Allah setahun sudah hafal Bu, halaman 16. Iya, ada niat sholat duhur, asar, niatnya berwudu sama artinya, niat puasa Ramadan, niat zakat dan seterusnya. Nah, di halaman 17 dan 18 sama Bu ya, ada celengannya juga. Bagi anak kita yang mengaji sore, ingin punya celengan, sama kita berikan fasilitas sama seperti siang. Jadi kalau anak kita mengaji 2 kali, siang ngaji, sore ngaji, ya terserah mau ambil celengan yang mana. Mau siang diambil atau sore, atau mau dua-duanya pun boleh. Siangnya misal target, sorenya yang fleksibel, ya boleh, silahkan. Insya Allah aman sih Bu, uang-uang anak kita. Karena memang yang tanggung jawab gurunya. Jadi nanti ada salinannya, gurunya punya catatan, anaknya juga punya catatan. Begitu Bu, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Jadi seperti itu Bu ya, untuk tabungannya. Memang yang ingin kami beri info ke Bapak Ibu, itu celengan harus tahu orang tua. Maka tidak sah anak kecil yang menitipkan barang. Anak kecil tidak sah menitipkan barang atau menitipkan uang, tidak bisa, tidak sah. Harus ada izin dari orang tuanya. Begitu juga nanti kalau ingin mengambil, maka orang tuanya lah yang boleh mengambil, atau mewakilkanlah boleh, silahkan. Nanti kami beri kertas untuk pengambilannya. Tapi diusahakan Bu ya, kalau yang target 2 bulan, usahakan Bu, usahakan. Artinya kita tidak mewajibkan, karena memang akad titipan itu yang pegang barang tidak boleh maksa, tidak boleh maksa. Ku titip dulu motorku di sini, di kita, saya mau ke Makassar. Berapa? Sebulan. Ternyata 15 hari datang. Oh, tidak bisa diambil motormu, nanti bisa bulan, tidak bisa gitu. Sama dengan saya dititipi Bapak Ibu sekalian uang anak kita, saya bilang usahakan 2 bulan baru diambil. Tapi tiba-tiba sebulan, ya silakan, saya tidak bisa nahan gitu. Memang tidak boleh begitu. Tapi kalau yang celengan fleksibel yang di belakang itu Bu sekalian, itu usahakan 3 bulan Bu ya, usahakan 3 bulan begitu. Itu sudah kami tulis juga tentang ketentuan tabungannya, kurang lebih seperti itu Bu. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian tentang buku daripada anak-anak kita ini.
Ada Bapak Ibu sekalian? Baterainya habis. Baterai jam. Cek. Oh nggak jadi. Iya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh terakhir Bapak Ibu sekalian, beberapa bulan yang lalu kita memberikan 1 lembar data untuk orang tua. Di situ kami menyuruh anak kita menulis nomor HP orang tua. Ternyata banyak nomor HP-nya anak-anak Bu yang dimasukkan. Jadi saya kasih info itu masuknya ke anak kita. Jadi sudah ada, kalau tidak salah 5 bulan atau 4 bulan yang lalu, itu setiap kali ada info dari TPQ itu kami lewat nomor WA tadi. Cuma ternyata sebagian anak kita bukan HP kita Bu yang dimasukkan, nomor anaknya sendiri Bu yang dimasukkan. Jadi kadang saya lihat kok ada anak-anak apa game-game begitu, jadi makanya tidak mungkin lah orang tuanya main game begitu. Jadi mohon nanti sudah ditulis nomor WA-nya? Enggak semua ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang belum sempat menuliskan nomor WA-nya, nanti di dalam bukunya anak kita ada Bu ya. Di halaman 3 itu mohon untuk ditulis nomor kita Bu. Usahakan yang ada WA-nya, WhatsApp-nya. Karena banyak info-info yang sering kita berikan lewat situ. Begitu. Dan terakhir Bu, usahakan disimpan nomornya TPQ Bu. Nomornya TPQ ya, di depan sampul juga ada, di halaman 3 juga ada Bu yang warna kuning. Ya, mohon disimpan Bu ya, agar lebih memudahkan kita untuk bersilaturahmi. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin ditanyakan. Ada. Salam-salaman di sini. Salam-salaman. Iya. Tidak ada Bu? Ada Bapak? Sudah jelas Bu ya. Nanti kalau kurang jelas bisa Bu lewat nomor TPQ boleh begitu. Tapi mohon disimpan Bu ya, supaya memudahkan untuk memberikan informasi begitu. Iya. Mungkin cukup kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita istiqomah, konsisten, terus-menerus untuk mengaji, karena mengaji ini tidak ada batasnya. Usia berapapun tetap disuruh untuk mengaji. Yang jelas anak kita mengaji, orang tua yang dapat pahalanya, karena orang tualah yang membiayai anaknya untuk pergi mengaji. Bisa, tidak bisa, tidak masalah, karena memang Allah lah yang memberi kefahaman kepada anak-anak kita. Guru hanya sebagai perantara saja, ilmunya Allah, sisanya Allah lah yang memberi pemahaman kepada anak-anak kita. Kita jangan menyerah, kita harus semangat Bapak Ibu sekalian. Inilah anak kita yang nanti kita buat simpanan. Kalau sudah tidak ada, dialah yang akan mengirimkan bacaan pahala kepada kita nantinya. Ila Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna min kabiril fahmi wa akhrijna min dalmatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malakal muqarrabin. Allah waftalana abba hikmati wa syarana batajazil ikram. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taqlana 'inda li awwalina wa akhirina minka warzuqna wa anta khairur raziqin wa rasuluna raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Dawah biasa subhanakallah matitum biasa salam wa akhiratan alhamdulillah alamin. Demikian dari kami, apabila ada salah katanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya Bu, mohon maaf ketinggalan Bu.
Ini di luar daripada TPQ, bagi anak kita yang ingin masuk pesantren yang kami tuliskan di brosur itu Bu ya, di belakangnya Bu yang kertas putih, kami memberikan gratis perjalanan Bu dari rumah sampai ke pesantren, tapi di Jawa Timur Bu, di Lamongan. Iya, di Lamongan jauh. Iya, enggak apa-apa Bu, namanya orang belajar toh, harus berani jauh. Itu terutama yang baru lulus SMP. Kalau lulus SD kita ndak kasih, kalau mau ya biaya sendiri ke sana. Yang lulus SMP Bu, atau MTS, atau lulus SMA yang mau kuliah, begitu. Yang mau kuliah bisa, nanti kami beri fasilitas gratis 2 kali perjalanan, yakni berangkatnya dan nanti kalau sudah selesai pulangnya. Ada 1 orang Bu yang mau, cuma dia pun nyari teman. Ada 1 orang sudah Bu, mau masuk SMA di Jawa Timur, tapi katanya ya kalau ada teman saya, maka saya ini menginfokan ke Bapak Ibu sekalian, barangkali ada putra putrinya atau keponakannya yang ingin melanjutkan belajar di pesantren di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ini tempatnya, guru-gurunya anak-anak ini Bu, sama di situ juga tempatnya. Begitu Bu, mari apabila berkenan nanti bisa dihubungi saja Bu, nomor TPQ juga begitu. Artinya kan ini waktunya pendaftaran begitu. Barangkali ada yang ingin, mari silahkan. Termasuk anak kita Irfan juga sama begitu. Ya memang bahasanya bahasa Jawa Bu, cuma dia itu setahun baru bisa, ya enggak apa-apa, namanya belajar begitu Bu. Yang terakhir juga mohon maaf, kami mohon izin Bapak Ibu sekalian, di bulan September nanti tanggal 28 kalau tidak ada halangan, izin untuk melaksanakan ibadah umroh. Barangkali Bapak Ibu yang sudah diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan umroh, mari di bulan September Bu, tanggal 28 bersama-sama kami berangkat begitu Bu. Kurang lebih demikian. Acara selanjutnya yakni salam-salaman dalam rangka halal bihalal. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara menutup acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam-salaman kami akan mencontohkan terlebih dahulu. Untuk ibu-ibu bisa bersalaman sama Ibu Ustadz, dan untuk bapak-bapak bisa bersalaman dengan Bapak Ustadz. Ya, contohkan dulu caranya. Seperti ini ya Ibu. Kesana. Ke kiri. Ya. Ya, jadi nanti dapat salam semua Bu ya, artinya satu pun tidak ada terlewat dari kita yang tidak berjabat tangan. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Jadi sama Bu ya. Setelah bersalaman jangan duduk dulu. Berdiri di sebelah kiri untuk ibu-ibu, sebelah kanan untuk bapak-bapak. Dimohon untuk wali santri berdiri untuk bersalam-salaman.